Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbiya khair rabba wasitotna al-musyafa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat santri pondok sanad yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita membahas tentang beberapa yang dimakruhkan di bulan puasa, sekarang kita membahas beberapa hal yang masuk dalam beberapa puasa sunnah yang ada pada agama kita, agama Islam. Bisa Anda buka di halaman 44, ada beberapa puasa sunnah. Di antaranya adalah puasa Arafah. Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu yauma Arafah yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbalah. Wa sauma yauma Asyura yukaffiru sanah madiyah." Di sebuah hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, saum, puasa, yaum Arafah, di hari Arafah, yukaffiru sanatain, mengampuni 2 tahun. Akan menjadikan Allah mengampuni dosa kita selama 2 tahun. Yakni madiyah, tahun lalu, wa mustaqbalah, dan yang akan datang. Wa saum yaum Asyura, puasa di hari Asyura, yukaffiru sanah madiyah, akan membuat kita diampuni dosa kita di tahun yang lalu. Jadi dengan puasa Arafah, 1 tahun yang telah lewat, insya Allah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Dan dengan puasa Asyura, puasa yang dosa-dosa kita yang telah lampau diampuni oleh Allah. Maka bagaimana dengan mustaqbalah atau sesuatu yang sifatnya masa depan? Tahun depan dosa kita diampuni oleh Allah. Maksud para ulama mengatakan bahwa kita akan terjaga dari beberapa hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Bukan berarti apapun yang kita lakukan kita tidak akan ditulis oleh Allah, akan tetapi tahun depan kita akan lebih dijaga oleh Allah untuk tidak melaksanakan dosa-dosa itu. Maka di dalam riwayat Muslim ini jelas Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan puasa Arafah, dan cukup dengan mengatakan nawaitu shauma yaumil Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Arafah sunnah lillahi ta'ala. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada juga sunnah puasa Asyura. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa seseorang yang puasa di hari Asyura, maka dia akan mendapatkan ampunan setahun yang telah lalu. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW pernah bertanya ke sahabat-sahabat yang ada saat itu ketika mereka melihat ada orang-orang Yahudi sedang berpuasa, dan Nabi Muhammad mengatakan, "Kenapa kalian berpuasa hari ini?" Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa kami berpuasa murni karena kita bersyukur atas selamatnya Nabi kami, yaitu Nabi Musa, ketika dikejar oleh Fir'aun. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih pantas untuk berbahagia atas keselamatan Nabi Musa lebih dari kalian, karena kami tetap beriman kepada Nabi Musa, sedangkan kalian orang-orang Yahudi adalah seseorang yang jauh dari mengimani Nabi Musa, bukan lagi bertahun-tahun, akan tetapi berapa hari saja setelah kalian diselamatkan dulu kakek-kakek kalian oleh Allah dari kejaran Fir'aun, berapa hari saja kalian sudah berbelok untuk menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Maka kami, kata Nabi Muhammad SAW, mengatakan lebih pantas untuk berbahagia dengan keselamatan Nabi Musa, karena kami adalah orang-orang yang senantiasa mencintai dan menghormati Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad mengatakan, kalau saya lain baqi itu ila qadimin la asuman natasi, kata Rasul. Kalau saya masih hidup hingga tahun depan, la asuman natasi, saya benar-benar sungguh-sungguh akan puasa di tanggal 9-nya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dengan ini Nabi Muhammad punya cita-cita, ingin berpuasa setiap tahun tanggal 9 dan tanggal 10 di Tasu'a dan Asyuranya. Akan tetapi takdir Allah menjadikan bahwa Rasul harus wafat di tahun itu. Akan tetapi cita-cita dari Nabi Muhammad inilah yang akan kita lakukan setiap tahun, insya Allah di hari ke-9 dari bulan Muharram dan hari ke-10, untuk menyampaikan cita-cita Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau mengatakan, jika saya hidup hingga tahun depan, saya akan benar-benar puasa di tanggal 9. Maka setiap tahun usahakan untuk senantiasa puasa di hari 9 dan 10 Muharram. Kemudian
ada lagi puasa Senin Kamis, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis Muslim, anna Rasulullah SAW su'ila an saumi yaumil itsnain faqala dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Ketika Rasulullah ditanya, mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Rasul mengatakan, itu adalah hari aku dilahirkan. Maka Rasulullah berbahagia dengan hari kelahirannya, dan beliau mengatakan, hari itu juga saya diutus. Dan itu adalah sebuah hadits sahih riwayat Muslim. Dan di dalam hadits yang lain di riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, hal wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnain wa yaumal wal khamis, akan disampaikan amal kita itu di hari Senin dan di hari Kamis. Perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan itu disampaikan kepada Allah di hari Senin dan di hari Kamis. Fa'uhibbu, kata Nabi Muhammad SAW, saya senang dan saya berharap an yu'radah amali, amal saya disampaikan ke Gusti Allah, amal saya disampaikan ke pencipta saya, wa ana shaim, dan saya dalam keadaan berpuasa. Karena ketika amal itu disampaikan kepada Allah dan yang melakukan amal itu sedang dalam keadaan berpuasa, harapannya adalah dengan itu Allah berkenan untuk mengampuni kepada si pelaku amal ini karena melihatnya melakukan sesuatu yang sifatnya murni lillahi ta'ala. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah dasar untuk puasa Senin dan Kamis. Dasar pertama bisa di hari Seninnya karena Rasul memang puasa di hari Senin karena bahagia dengan hari kelahirannya. Dasar yang kedua adalah riwayat Imam At-Tirmidzi ketika Nabi Muhammad mengatakan itu adalah hari di mana disampaikan amal kita ke Allah, dan saya ingin ketika amal saya disampaikan saya sedang dalam keadaan berpuasa. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana yataharra, inna Rasulullah SAW kana yataharra siyamal itsnain wal khamis. Disampaikan oleh Siti Aisyah dalam hadits An-Nasa'i, sesungguhnya Nabi Muhammad biasa memilih berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis. Ada juga beberapa puasa seperti Ayyamul Bid, yaitu hari-hari putih setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Dzulhijjah, di bulan-bulan Islam kecuali bulan Dzulhijjah karena 13 adalah hari yang dilarang untuk berpuasa. Kemudian puasa sunnah Syawal 6 hari setelah Ramadan, bebas harinya mulai 1 Syawal hingga 30, yang dianjurkan 6 hari pertama dari hari kedua, karena hari pertama Idul Fitri dilarang untuk berpuasa, maka sejak tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga tanggal 7 Syawal dianjurkan 6 hari itu berpuasa secara berurutan. Akan tetapi jika tidak mampu untuk berurutan, maka boleh, yang penting dalam 30 hari itu dianjurkan untuk 6 hari puasa Syawal. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits sahihnya riwayat Imam Muslim, barang siapa man shoma Ramadan, puasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu, kemudian diikuti sittan min Syawal, 6 hari dari Syawal, kana kasiyamid dahr, maka hal itu seperti puasa sepanjang masa. Karena dalam 30 hari Ramadan itu dikalikan 10, maka seperti 300 hari jika ditambah dengan 6 hari yang ada di hari Syawal. Jika amal manusia umat Nabi Muhammad yang semuanya dikalikan 10 kali minimal, maka mendapatkan 360 hari. Karena dikalikan 10 dari 30 Ramadan dan 6 Syawal. 36 hari gabungan Syawal dan Ramadan ini jika dikalikan pahalanya seperti puasa 360 hari, dan jika setiap tahun puasa seperti itu, maka Nabi Muhammad mengatakan kasiyamid dahr, seperti puasa sepanjang masa. Ada juga puasa sunnah yang tertinggi, yaitu puasa Nabi Daud, di mana seseorang puasa hari ini, esoknya tidak puasa. Kemudian lusa puasa lagi, dan esoknya enggak puasa. Hal ini membuat tubuh kita susah untuk beradaptasi. Karena seseorang yang hari ini makan, esok harus lapar. Hari ini makan, esok harus lapar adalah satu ujian untuk tubuhnya. Karena setiap hari
dirinya harus beradaptasi baru lagi, dan itu puasa yang terberat untuk puasa sunnah. Juga ada puasa Rajab dan puasa Sya'ban, di mana Nabi Muhammad SAW juga sering puasa di bulan-bulan ini. Kemudian juga ada beberapa puasa yang bisa kita lakukan untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa-puasa ini bisa menjadikan kita terbiasa melaksanakannya. Puasa Asyura, puasa Tasu'ah untuk menyampaikan cita-cita Rasul, puasa Arafah untuk diampuni segala dosa kita, Ayyamul Bid, puasa Syawal, dan puasa-puasa lain yang bisa Anda baca dengan lengkap di buku ini. Semoga bisa menambah kedekatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillahirabbil alamin.